Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan membahas final Piala Dunia Catur 2023 antara Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Pragnanandha ronde kedua. Di ronde pertama sebelumnya, kedua pemain berakhir imbang ya Ces. Dan bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silakan cek linknya di deskripsi video ini ataupun di akhir video ini nantinya. Oke Ces, Piala Dunia Catur kali ini semakin menarik ya, karena salah satu pemainnya adalah seorang bocah India yang masih berusia 18 tahun. Pertanyaannya Ces, kemanakah Grandmaster hebat dunia yang lain itu? Ding Liren, Yan Nepomniachtchi, Hikaru Nakamura, Fabiano, Alireza, Jan Christoph Duda, Viswanathan Anand, dan Grandmaster lainnya. Ya, mungkin ini salah satu juga alasan ya, kenapa Grandmaster Magnus Carlsen tidak lagi tertarik mempertahankan gelar juara dunianya, Ces. Karena bukan sombong, tapi turnamen Piala Dunia kali ini cukup membuktikan bagi kita semua bahwa seorang Pragnanandha saja belum bisa mereka kalahkan, Ces. Apalagi menantang seorang Magnus Carlsen. Oke, Ces, ini hanya sekedar anggapan pribadi saja ya. Oke, bagaimana keseruan permainan kali ini? Kita lihat saja, ini dia ronde kedua. Kali ini, Carlsen memegang buah putih dengan elo rating 2835 dan Nanda buah hitam dengan elo rating 2690. Oke, sebelum kita memulai, biasanya nih ya Ces, kalau Magnus Carlsen betul-betul serius, apalagi dia memegang buah putih, permainannya pasti sangat-sangat agresif dan berspekulatif tinggi, Ces. Apakah Carlsen akan bermain all out kali ini? Kita lihat saja. Pion E4, pion E5. Kuda F3 menyerang pion. Kuda C6 melindungi pion. Kuda C3, kuda F6. Pembukaan ini dinamakan Four Knights Game atau permainan 4 kuda. Kemudian gajah ke B5, kuda ke D4 mengajak pertukaran. Baik, sedikit analisis di awal pembukaan ini, Ces. Jika kalian di posisi putih, jangan sekali-sekali memukul pion ini ya. Karena kalau misalkan kuda kali pion, maka menteri hitam akan ke E7 menyerang kuda. Lalu kuda mundur kembali, maka kuda kali gajah, lalu kuda kali kuda. Kemudian menteri kali pion skak, terpaksa raja berpindah ke F1. Dan ini tentu sangat merepotkan ya, karena merusak rokade raja. Oke Ces, kita kembali. Di sini tadi, setelah Pragnanandha, kuda ke D4 menawarkan penukaran, Carlsen kuda kali kuda, lalu pion kali kuda, menyerang kuda. Pion maju, sama-sama menyerang kuda. Nanda pion kali kuda, Carlsen juga pion kali kuda. Menteri kali pion, lalu pion kali pion. Kemudian gajah ke C5, ancaman skakmat di petak F2. Lalu Carlsen menjawab menteri ke E2, skak. Lalu menteri menutup. Gajah ke F4 menyerang pion. Menteri kali menteri, skak. Raja kali menteri. Lalu pion maju mengusir gajah. Gajah mundur ke D3. Pion maju ke D5. Pion ajak pertukaran. Pion kali pion. Gajah kali pion. Gajah F5 menyerang pion. Benteng ke D1. Sedikit kita analisis posisi ini, Ces.
Lihat, pion ini sedang tidak terlindungi. Bagaimana jika gajah ini pukul pion? Yaps, benteng akan ke C1 menyerang gajah. Kemudian gajah mundur ke G6. Lalu gajah kali pion, ska. Gajah kali gajah. Lalu benteng kali gajah. Dan hasilnya tetap saja imbang, Ces. Jadi di sini tidak ada hal yang luar biasa ya, Ces. Oke, kita kembali. Setelah Carson benteng ke D1, Nanda rokade pendek. Kemudian gajah ke D3, gajah ke E6. Raja ke F1, benteng E8. Pion B3, benteng ke D8. Benteng E1, pion ke H6. Benteng D1, raja ke F8. Pion F3, gajah B4 menyerang benteng. Benteng E4 menyerang gajah. Lalu gajah balik lagi ke C5. Benteng ke E1, gajah ke D5. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng. Gajah ke F5. Benteng kali benteng. Ska. Raja kali benteng. Raja ke E7. Pion maju menyerang gajah. Gajah ke E6. Gajah kali gajah. Raja kali gajah. Pion H3. Pion H5. Raja ke E2. Pion ke G6. Dan sampai di sini saja, Ces. Kedua pemain pun akhirnya sepakat berakhir draw atau remis. Ya, kita lihat sendiri ya, Ces. Jumlah perwira sama, yaitu gajah yang sewarna. Dan jumlah serta kelompok pionnya juga sama. Jadi sudah dapat diprediksi di ending permainan nantinya pastinya akan berakhir remis, Ces. Ya, begitulah ceritanya untuk ronde kedua ini, Ces. Singkat saja. Ternyata kalau kita analisis, Carson belum bermain all out. Namun justru karena begini, semakin membuat orang penasaran bagaimana akhir dari Piala Dunia Catur kali ini. Oke, Ces, karena ini masih remis, maka kita akan berjumpa lagi di ronde ketiga final berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Like video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kamu nggak ketinggalan updatean video terbaru dari dunia catur. Oke, Ces, terima kasih sudah menonton video ini yang. Salam gens Unasumos.